berjalan hanya di jalanmu, mendengar hanya suaramu. Haleluya. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa bersama-sama lagi pada malam hari ini belajar menyelidiki firman Tuhan. Mari sebelum kita membacanya, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur lagi padamu pada malam hari ini. Karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kembali bersama-sama memecah lagi kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan apa yang Kau mau kami lakukan dan kami kerjakan. Sehingga menjadi sesuatu yang sangat-sangat memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan dan alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita boleh sama-sama lagi dalam merenungkan firman Tuhan. Dan kita akan sama-sama membuka dalam kitab Ulangan. Namun sebelumnya saya beri judul firman Tuhan malam hari ini adalah Berjalan Bersama Tuhan. Ulangan pasal pertama ayat yang ke-30. Ulangan pertama ayat yang ke-30. Saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Saya akan ulangi lagi. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Ya, firman Tuhan ini mengisahkan tentang bagaimana bangsa Israel yang saat itu ada dalam tindasan dari orang-orang Mesir. Namun dikatakan di sini bagaimana juga Tuhan memberikan jaminan kepada bangsa Israel untuk terus berjalan ikuti apa yang Tuhan perintahkan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan kata lain Tuhan memberikan satu janji kepada kita semua bahwa Dia yang akan berjalan di depan kita, Dialah yang akan berperang. Hari-hari ini apa peperangan kita? Apa yang sedang kita hadapi? Yakin dan percaya Bapak Ibu yang saya kasihi, Tuhan ada bersama dengan kita. Memang tidak mudah, tidak gampang. Kalau kita bicara mungkin gampang. Tapi saat kita menghadapi masalah itu bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang ringan. Bahkan seringkali kita merasakan sebagai sesuatu yang sangat-sangat sulit untuk kita bisa kerjakan. Namun dengan pertolongan Tuhan kita percaya Bapak Ibu, kita akan dimampukan, kita akan diberikan kekuatan. Kalau kita mengenal siapa Allah kita, maka kita akan bisa merasakan ketenangan yang luar biasa. Siapa Allah kita? Siapa Allah yang kita sembah Bapak Ibu? Dialah Allah yang luar biasa. Dialah Allah yang tidak ada lawannya. Dan kalau kita mengenal Dia dengan sungguh-sungguh, maka dengan yakin kita akan bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan selamanya. Selamanya. Berjalan dengan Tuhan bukan sehari, 2 hari, 3 hari, bukan. Tapi selama Tuhan memberikan kepada kita kesempatan ada dalam dunia ini. Mari biar kita dipimpin terus, disertai terus oleh Tuhan. Karena berjalan dengan Tuhan, sekalipun kita harus menghadapi hal-hal yang berat, situasi, kondisi yang rasanya nggak bisa kita elakkan, tapi kita pun menjalaninya dengan susah payah, kita percaya kalau kita bersama dengan Tuhan, kita mampu melewatinya. Kita mampu untuk melihat perjalanan-perjalanan yang luar biasa. Kesulitan kita hari-hari ini banyak, saudaraku.
Firman Tuhan katakan kemalangan orang benar itu banyak. Saya percaya memang banyak. Sebab tidak ada pengecualian kepada kita orang percaya bahwa kita kalau anak-anak Tuhan itu tidak ada masalah berat, tidak ada masalah yang sulit. Semuanya itu tidak. Dan itulah proses Tuhan buat kita semua supaya kita semakin yakin, supaya kita semakin teguh percaya kepada Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Waktu Petrus ada di atas air, saat dia tahu bahwa Tuhan yang menyertai, dia tidak takut. Tapi begitu kemanusiaannya mulai ada keraguan, maka dia pun mengalami hal yang tidak seperti yang diharapkan. Seringkali dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian, kita tidak lihat Yesus. Kita tidak lihat Tuhan ada di depan kita. Bahkan seringkali Tuhan itu nomor sekian di belakang kita. Kita lebih mengutamakan kemampuan kita, kekuatan kita, penguasaan kita, kekuasaan yang ada pada kita. Itu yang kita andalkan. Sehingga kita lupa bahwa semuanya itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan kekuatan Tuhan. Dan inilah yang Tuhan mau. Kita mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan biarkan Tuhan tidak mau bersama dengan kita. Tetapi sedapat mungkin teruslah kita mendekat kepada Tuhan. Tanyalah segala sesuatu yang akan kita kerjakan. Sekalipun saudaraku, kita melewati mungkin, kalau kita melewati rumput hijau, dia membimbingku ke air yang tenang, dia menyegarkan jiwaku. Bahkan rumput yang hijau itu sangat sesuatu yang sangat buat kita manusia rasanya senang, ya. Dia ada bersama dengan kita. Tapi bagaimana kalau kita ada di dalam situasi yang tidak kita harapkan, di lembah kekelaman, begitu banyak masalah kita, begitu banyak tekanan yang kita alami. Apakah dia ada? Apakah Tuhan ada? Apakah Yesus ada? Bukan cuma ada. Bukan cuma tahu Yesus, tapi dia menggendong kita saat kita ada di lembah kekelaman. Saat kita menghadapi situasi yang sulit, semakin kuat dia menggendong kita, semakin kuat dia memegang kita, supaya kita mampu melewatinya. Tidak ada perkara yang tidak pernah selesai. Semua ada waktunya untuk selesai, karena Tuhan punya waktu. Namun belajarlah berserah, belajarlah untuk mengikuti proses Tuhan. Di balik semuanya itu, nantinya kita akan dapat bersyukur. Kita akan menjadi lebih kuat lagi. Lebih kuat dalam iman kita, percaya kita, keteguhan kita. Apapun boleh terjadi hari-hari ini, saudaraku. Tidak ada jaminan dari dunia buat kita. Tapi di dalam Tuhan kita dapat jaminan. Dalam segala hal, baik dalam keadaan baik maupun yang tidak baik, Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Jadi yakinlah saudaraku. Jadi firman Tuhan jelas sekali dikatakan, ya, Tuhan berjalan, dialah yang akan berperang untukmu. Peperangan kita itu banyak, hari-hari yang kita hadapi ini bukan perkara yang mudah. Berperang dengan banyak keadaan. Berperang dengan banyak persoalan. Tapi firman Tuhan sudah katakan, dia yang akan berperang. Kita ngapain? Kita berdoa, menyerahkannya kepada Tuhan. Belajar berserah dengan penuh, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka saat kita mengangkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Saat kita menyembah Tuhan, memuji Dia, mengagungkan Dia, maka Dia akan turun untuk mengangkat kita, menolong kita. Firman Tuhan dalam bagian lain katakan, sengsaraku Dia yang menanggung. Air mata kita Dia tampung dalam kirbatnya.
Jadi tidak ada perkara yang sia-sia di dalam Tuhan. Kalau kita mau berjalan dengan Tuhan, kalau kita mau bersama-sama dengan Tuhan, mengundang Tuhan hadir dalam kehidupan kita, lewat kita membaca firman, lewat kita bersekutu, berdoa, menyembah, kita terus menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun kita menghadapi situasi-situasi yang sulit, kita akan mampu. Satu ayat saya tambahkan, disatakan dalam Amsal pasal yang ke-6. Amsal pasal 6 ayat yang ke-22. Amsal pasal 6 ayat yang ke-22. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Wih, luar biasa. Tuhan kita dalam segala hal, Dia ada menyertai kita. Dalam segala perkara, Dia tetap memelihara kita. Kita berjalan, kita dipimpin. Kita berbaring, kita dijaga. Kita bangun, maka kita akan disapanya. Dalam segala keadaan. Saat kita tidur, Tuhan jaga kita. Saat kita berjalan, Tuhan pimpin kita. Saat kita bangun, maka Tuhan katakan selamat pagi, ayah anakku. Jadi luar biasa. Tuhan punya jaminan buat kita semua. Jangan ragukan kasih dan kuasa Tuhan. Berjalanlah terus bersama Tuhan. Dan kita akan melihat perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Kalau Allah yang berperang, Tuhan bukan kasih kemenangan yang biasa-biasa, tapi Tuhan akan kasih kemenangan yang luar biasa, yang tidak pernah kita pikirkan. Itu yang Tuhan sediakan buat kita semua. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, tetap kuat, tetap bersuka cita, tetap semangat, dan setia berjalan dengan Tuhan. Inilah firman yang saya bisa bagi pada malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada malam hari ini. Janji-Mu ya dan amin Tuhan, bahwa Engkau akan terus berjalan menyertai kami dan terus akan menuntun, memimpin kami dalam segala keadaan apapun yang kami hadapi. Kami tidak sendiri, Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih, berkati umat-Mu hari-hari ini Tuhan. Apapun yang dihadapi oleh umat-umat-Mu, tetaplah Engkau ada bersama mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh merasakan penyertaan-Mu dan mereka boleh melihat dan mengalami kemenangan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Dengan penuh ucapan syukur kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.
gerejaku adalah rumahku.